Hai everyone, terima kasih yang udah subscribe. Jadi untuk video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana proses aplikasi atau pengajuan beasiswa AAS. Dan mohon maaf sebelumnya kita sampai lupa kenalan. Jadi nama saya Dila. Saya lulusan dari Monash University di tahun 2015-2016 dan berhasil mendapatkan beasiswa AS di tahun 2014, tapi berangkatnya setahun kemudian, yaitu di tahun 2015. Dan saya rasa itu aja. Langsung aja ke inti dari video ini. Let's get started. Sebelum kita memulai video ini, saya sebenarnya mau cerita sedikit tentang salah satu inspirator saya untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi dulu waktu masih statusnya sebagai pemburu beasiswa AAS, saya sering banget browsing dan alhamdulillah waktu itu nemu salah satu blog yang benar-benar super lengkap yang berkaitan dengan bagaimana bisa lolos untuk beasiswa AAS ini. Dan saat itu juga saya memberanikan diri untuk langsung mengirimkan pesan ke beliau, dan alhamdulillah beliau itu sangat baik sekali karena beliau itu dengan sangat sabarnya menjawab segala pertanyaan saya berkaitan dengan bagaimana tips dan trik untuk bisa lolos beasiswa ini. Dan di saat saya dinyatakan lolos beasiswa ini, saya tuh sangat-sangat berterima kasih ke beliau. Makanya waktu itu saya sempat mengirimkan pesan ke beliau mengucapkan terima kasih atas bimbingannya untuk bisa lolos beasiswa ini. Dan beliau tuh cuma bilang ke saya waktu itu, please Dila, pay forward. Jadi bantu orang lain untuk bisa juga lulus beasiswa ini. Dan saya berharap insya Allah video ini setidaknya insya Allah paling tidak ya bisa sedikit membantu teman-teman semua yang sedang mengisi proses aplikasi dari beasiswa AAS. Oke, jadi yang paling sering ditanyain itu tentang dokumen apa yang harus disediakan. Jadi kalau saya bisa sarankan, yang pertama itu dokumen yang harus disediakan yaitu transkrip nilai dan juga ijazah. Kan banyak juga tuh yang sebenarnya ijazahnya tuh terlambat keluar setelah lulus, dan saya sarankan ini itu yang harus diperhatikan. Jadi pada saat kalian mendaftar itu paling tidak harus ada transkrip asli dan juga ijazah asli, di mana transkrip dan ijazah ini kalau sebisa mungkin kalian sudah sediakan yang dilegalisir dan juga yang sudah diterjemahkan dan sudah dilegalisir. Nah, yang untuk terjemahan dan dilegalisir ini memang sedikit tricky. Kalau aku dulu, aku terjemahinnya itu melalui salah satu bimbingan belajar, pusat bimbingan belajar bahasa Inggris yang juga sudah trusted, yang sudah certified. Dan untuk legalisirnya itu kalian bisa kontak notaris yang ada di dekat tempat tinggal kalian. Nah, yang kedua yang saya mau share yaitu tes kemampuan bahasa Inggris. Ya, itu juga dokumennya harus kalian sediakan. Biasanya yang paling sering dicari itu either IELTS score ataupun TOEFL IBT score. Kalau saya sendiri itu lebih senang pakai IELTS score karena memang saya sudah terbiasa dengan tesnya. Dulu sebelum mendaftar memang saya sudah mengambil les IELTS itu kurang lebih 1-2 bulan lamanya, dan juga saya memang benar-benar fokus otodidak belajar sendiri untuk kemampuan bahasa Inggris supaya pada saat nanti ikut tes itu worth it lah. Soalnya kan biaya IELTS itu cukup mahal. Saya rasa sekarang juga sudah menembus angka 3 juta kalau saya nggak salah. Kalau TOEFL IBT juga katanya harganya juga nggak jauh berbeda. Jadi saya rasa daripada kita terjun bebas langsung bayar yang mahal, mendingan kita bayar tambah 1,5, kita sudah dapat ilmu. Paling tidak itu menjadi salah satu preparation kita sebelum tes. Nah, kenapa IELTS score atau TOEFL IBT score ini penting?
karena itu juga menjadi salah satu prasyarat minimum skor bahasa Inggris yang bisa kita pakai untuk bisa mengajukan aplikasi. Jadi jangan sampai kita misalnya nih kita masukkan skor kemampuan bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan standar yang ada, itu udah otomatis bakal terkat, jadi udah otomatis gagal. Jadi daripada seperti itu, mendingan kalian les dulu, dapat skor minimum untuk bisa dipakai pendaftaran, baru kemudian nantinya baru kalian permantap lagi kemampuan bahasa Inggris kalau misalnya lulus ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara dan tahap IELTS yang kedua. Oke, jadi jujur ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain. Jadi kira-kira apa saja yang harus kita punya untuk bisa daftar, dan daftarnya tuh nggak sekedar daftar tapi insya Allah bisa lolos. Jadi yang pertama, kalau sesuai pengalamanku, aku mau sharing dulu karena aku itu lulusnya di tahun 2013 dan aku apply beasiswanya itu, aku submit application itu di bulan Agustus, aku lulusnya di bulan Juni, kemudian aku submit application itu di bulan Agustus, dan aku dinyatakan lulus untuk beasiswa dan sebagainya itu di bulan Februari ya, di tahun depannya. Jadi meski kalau dilihat jarak antara kelulusan dan proses submitting application itu jaraknya sangat singkat, tetapi aku tuh sebenarnya udah prepare dari jauh-jauh hari untuk bisa mendaftar beasiswa ini. Apa yang aku persiapkan? Yang pertama itu aku mempersiapkan berbagai pengalaman-pengalaman yang bisa memperkuat CV aku. Apakah bisa nggak bekerja atau memang harus bekerja untuk kita bisa paling tidak meningkatkan chance kita untuk lolos. Jadi saya bisa bilang itu wajib banget kalian harus punya pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini sebenarnya nggak harus juga yang misalnya harus digaji dan sebagainya, apalagi untuk yang misalnya fresh graduate, kira-kira itu bakal susah banget kalau misalnya kita mau apply langsung tanpa ada pengalaman kerja. Nah, sebenarnya untuk pengalaman kerja ini nggak perlu dibuat terlalu ribet, as long as you have a previous experience like in organization, itu bisa juga terhitung sebagai pengalaman kerja. Tetapi organisasi ini bukan organisasi yang kemahasiswaan dan sebagainya, tetapi organisasi yang sifatnya berkaitan dengan future career yang akan kalian jalani. Jadi kalau misalnya nih kalian punya fokus misalnya di hukum lingkungan, paling tidak kalian punya pengalaman misalnya menjadi volunteer di organisasi-organisasi pecinta lingkungan, itu bisa menjadi daya jual juga buat kalian. Jadi perlu juga ditekankan bahwa si pemberi beasiswa ini juga nggak bakal dengan mudahnya memberikan kita beasiswa tanpa mengetahui siapa kita gitu. Jadi kalian harus meyakinkan bahwa kalian sudah punya banyak pengalaman di bidang yang akan kalian pelajari nanti melalui beasiswa nanti, sehingga mereka itu tuh ilmu yang nantinya akan kita dapatkan itu tidak sia-sia. Jadi memang itu ya harus di highlight, kalian harus punya pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja tadi bisa melalui organisasi volunteer, bisa juga sifatnya sifatnya sebagai asisten meskipun nggak dibayar, tetapi itu bisa kalian tulis juga di dalam aplikasi kalian nantinya. Jadi misalnya nih, paling sering kan ada mahasiswa yang menjadi asisten dosen misalnya dalam hal penelitian, itu juga kalian bisa tuliskan di aplikasi kalian untuk menjadi nilai tambah terkait apa-apa yang sudah kalian lakukan yang berkaitan dengan karir kalian nanti di masa yang akan datang. Oh ya, khusus untuk poin ini saya juga mau highlight untuk proses pengisian aplikasi. Sebisa mungkin kalian itu harus mengkaitkan apa yang kalian sudah lakukan dulu, apa yang kalian lakukan saat ini, dan apa yang akan kalian lakukan nanti setelah kalian misalnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk studi melalui beasiswa ini. Jadi itu harus sejalan semuanya. Dan selanjutnya untuk di CV kalian sebisa mungkin, memang saya tahu kita khususnya untuk mahasiswa itu kita punya banyak pengalaman, tetapi saya sarankan nggak usah terlalu random semuanya kita masukkan. Jadi kita punya prestasi A, B, C dan sebagainya, tapi nggak terlalu menunjukkan siapa
kita masih kayak acak banget, itu sebaiknya nggak usah dituliskan. Saran saya lebih fokus ke yang tadi ya, apa yang kalian lakukan dulu sekarang dan nanti. Jadi apa yang kalian mau pelajari, kira-kira itu yang kalian fokuskan. Jadi kayak pernah nih saya ditanyain sama salah satu teman kalau dia punya concern itu di hukum lingkungan. Jadi memang waktu itu saya sarankan dia untuk paling tidak punya pengalaman kurang lebih 6 bulan lamanya di organisasi yang berbasis lingkungan, dan kemudian kira-kira nanti pilih universitasnya yang ada mata kuliah yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Kemudian nantinya kira-kira lulus dari bidang studi itu dinyatakan lolos, graduate, kira-kira kamu mau jadi apa. Dan di situ dia tekankan bahwa dia akan lebih banyak melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Nah itu. Nah, yang paling sering lagi ditanyakan di proses aplikasi yaitu sebaiknya pilih coursework atau research ya. Jadi master by coursework or master by research. Terus terang kalau saya pribadi dulu pilihnya master by coursework, tetapi itu sebenarnya kembali lagi dari kalian, kira-kira mau concernnya lebih banyak ke penelitian atau coursework. Tapi sebenarnya begitu nanti sudah nyatakan lulus dan sudah di universitas, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan lagi. Jadi kalau saya dulu ambilnya by coursework, tetapi alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa mengambil mini riset gitu. Nah, yang dokumen yang paling sering ditanyakan selanjutnya yaitu rekomendasi. Jadi banyak yang bilang rekomendasi itu harusnya dari mana. Jadi memang benar ya, kalau kan banyak tuh yang bilang haruskah dari orang yang besar, orang yang terkenal. Sebenarnya nggak harus ya. Jadi minta rekomendasi dari orang yang benar-benar tahu tentang kamu, yang tahu potensimu, yang kalau misalnya dari rekomendasi itu bisa benar-benar cerita tentang siapa kamu dan kenapa kamu menjadi orang yang harus diloloskan oleh pihak pemberi beasiswa. Jadi itu tadi, yang tahu tentang bakatmu, potensimu, ya, keahlianmu, itu kalian cari orang yang tahu tentang itu. Tetapi yang saya mau highlight, memang benar ya, nggak harus orang yang terkenal, tetapi akan lebih bagus kalau misalnya kalian itu bisa mendapatkan rekomendasi memang selain dari orang yang tahu tentang kamu seperti tadi yang saya jelaskan, tetapi akan lebih bagus lagi kalau orang itu adalah seseorang yang cukup dikenal. Itu menjadi nilai tambah, tetapi tidak menutup kemungkinan, kembali lagi ke poin yang pertama ya, intinya adalah orang yang tahu potensimu, tetapi akan menjadi nilai tambah kalau misalnya orang itu cukup memegang peranan penting dan cukup dikenal oleh orang lain. Jadi saya merasa itu kayak menjadi nilai tambah aja ya. Jadi gimana caranya? Jadi mumpung sebelum kalian misalnya lolos beasiswa, makanya saya selalu sarankan ke orang-orang pada saat misalnya masih mahasiswa, sebisa mungkin itu kalian terima aja semua segala jenis misalnya kesempatan, misalnya untuk terlibat di penelitian, untuk apa dan sebagainya, itu saya rasa ambil saja kesempatan itu. Jadi karena itu tidak menjadi bisa juga menjadi ladang pengalaman yang luar biasa buat kalian, dan itu juga jadi bisa meningkatkan banyak kesempatan untuk mengenal orang lebih banyak lagi. Jadi itu dia ya, karena kita nggak pernah tahu siapa yang bakal membantu kita di saat nanti kita membutuhkan. Jadi itu sebisa mungkin kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar, ambil kesempatan itu. Kesempatan ketemu orang banyak, ambil kesempatan itu ya. Nah, ada lagi nih yang paling sering ditanyain di proses aplikasi dari AAS, itu berkaitan dengan apakah memang harus dari kategori open atau private atau public. Nah, terus terang kalau pengalamanku itu aku di kategori open. Nah, kalau misalnya ada yang di private juga, saya rasa
semuanya punya chance yang sama, tinggal bagaimana kita mampu meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kita memang layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Yaitu tadi kembali ke personal statement kalian, dari rekomendasi yang kalian miliki, ya itu yang harus kalian perkuat di situ. Nah, berkaitan dengan personal statement ini, sebisa mungkin kalian betul-betul harus menunjukkan potensi yang kalian miliki dan kira-kira perubahan apa yang kalian inginkan dengan kalian bisa lulus dari beasiswa ini. Kira-kira apa mimpi kalian dan apa kontribusi kalian kalau misalnya sudah berhasil mendapatkan beasiswa ini, sudah selesai kuliah dan kembali ke Indonesia, kira-kira apa kontribusinya. Itu benar-benar harus di-highlight di personal statementnya kalian, ya. Terus yang selanjutnya yaitu yang paling penting, kalian harus ingat untuk beasiswa AAS itu mereka punya beberapa pilar yang menjadi interest dari beasiswa AAS. Nah, kalau saya pribadi nih, saya punya concern itu di kesehatan ibu dan anak, tapi memang saya lebih spesifik ke kesehatan anak. Jadi kalau bisa teman-teman lihat dari pilar AAS itu, kalian sebenarnya interestnya di mana, ya. Jadi jangan kalian memaksakan kalian punya interestnya, misalnya nih AAS itu punya A sampai Z, tapi kalian misalnya punya interest lain yang kalian mau maksain masuk ke pilar yang ada di AAS itu, saya rasa cukup risky juga. Jadi sekali lagi pelajari pilar yang ada di AAS dan sebisa mungkin kalau kalian masih punya kesempatan, prepare diri kalian untuk bisa menyesuaikan dengan pilar yang ada tersebut, dan sebisa mungkin persiapkan pengalaman-pengalaman, kemudian prestasi-prestasi yang bisa menunjang aplikasi kalian yang berkaitan dengan interest kalian itu, ya. Oke, jadi sekian untuk penjelasan yang berkaitan dengan proses aplikasi beasiswa AAS yang saya sudah sampaikan ke teman-teman sekalian. Saya harap paling tidak ini sedikit bisa membantu, dan feel free kalau misalnya kalian punya pertanyaan berkaitan dengan beasiswa ini, dan jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.